Banyak orang yang beranggapan bahwa marketing sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Karena mayoritas orang berpikir bahwa marketing itu hanya soal menjual ataupun hanya promosi. Tetapi faktanya jauh lebih rumit dari hanya soal menjual maupun promosi. Mengapa bisa seperti itu? Mari kita bahas. Marketing sendiri merupakan cabang dari keilmuan manajemen. Lebih tepatnya, manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran, meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan cara menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, bagaimana dengan konsep marketing sendiri? Jadi marketing ini adalah sebuah proses menghantarkan nilai dari suatu produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memuaskan konsumen serta perusahaan memperoleh keuntungan atau profit. Jadi yang perlu digarisbawahi pada konsep marketing adalah menghantarkan nilai, memuaskan konsumen, dan perusahaan memperoleh keuntungan. Mengapa seperti itu? Karena ketika konsumen membeli sebuah produk atau jasa, yang dilihat adalah value atau nilai dari produknya. Perusahaan harus bisa meyakinkan konsumen bahwa produk yang dimiliki memiliki nilai yang lebih tinggi daripada para pesaing. Dan ingat, ketika produk dibeli oleh konsumen, konsumen harus merasa puas. Artinya apa? Bahwa apa yang dia inginkan itu sudah terpenuhi oleh produk tersebut. Dampaknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kenapa dibilang jangka panjang? Ya karena kalau orang sudah puas dengan produk itu, pasti dia akan melakukan pembelian kembali. Nah, konsumen yang seperti ini biasanya disebut sebagai konsumen yang loyal. Lalu pertanyaan selanjutnya, produk atau jasa apa sih yang banyak diminati konsumen? Jawabannya, produk yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kenapa seperti itu? Oke, saya coba ilustrasikan dengan cara sederhana. Misalnya, pada sebuah market terdapat banyak sekali calon konsumen, yang dalam hal ini adalah masyarakat, di mana masyarakat ini memiliki kebutuhan dan juga keinginan. Keinginan dan kebutuhan mayoritas dari masyarakat ini bisa dikonversi menjadi sebuah permintaan bagi perusahaan yang dapat dikonversi dalam bentuk produk maupun jasa. Secara konsep, kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat diketahui oleh perusahaan-perusahaan yang sensitif terhadap keinginan dan kebutuhan mereka. Jadi jangan berpikir bahwa masyarakat tunggu demo dulu, saya butuh ini, saya butuh itu, maka dibuatkan produknya. Tetapi, pada konsep ini, perusahaan sensitif melihat peluang pasar bahwa ada produk dan jasa yang bisa dibuat ataupun ditawarkan kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk dibeli. Kita ambil contoh adalah ojek online. Contohnya ada banyak seperti Gojek, Grab, Maxim, dan platform ojek online lainnya. Jadi awal mula munculnya ojek online agar masyarakat mudah mengakses transportasi ojek. Jadi sebelum adanya ojek online, masyarakat kalau ingin naik ojek itu harus ke pangkalan. Problemnya, jarak pangkalan ojek dengan rumah, kantor, sekolah terkadang cukup jauh. Selain itu, tarif ojek setiap tempat tuh kadang beda-beda. Sedangkan ojek online dengan bantuan teknologi informasi bisa menjadi problem solving dari masalah tersebut. Jadi, pada kasus ini dapat dilihat bagaimana perusahaan ojek online bisa membaca keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang seperti ini bisa disebut sebagai perusahaan yang pandai melihat sebuah peluang. Jadi kalau digambarkan, sistem pemasaran itu seperti ini. Ada market dan industri. Dan marketing itu ada di tengah-tengah sebagai komunikasi dan informasi. Dari arus komunikasi dan informasi tadi menimbulkan pertukaran barang dan jasa yang dalam hal ini diukur dengan uang. Perkembangan dunia bisnis dan marketing saat ini dipengaruhi oleh banyak hal selain teknologi dan informasi. Di antaranya adalah globalisasi dan pasar bebas. Selain itu, para pesaing juga semakin kompetitif. Dan yang tidak kalah penting adalah pengaruh sosial media yang sangat hebat saat ini. Untuk itu, perusahaan harus bisa melakukan segmentasi market, positioning market, dan juga target market. Jadi apa itu segmentasi? Sederhananya begini. Segmentasi itu mengelompokkan masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya demografis, psikografis, maupun perilaku. Sedangkan positioning sendiri, perusahaan memposisikan produk sesuai dengan manfaatnya kepada konsumen. Sedangkan targeting sendiri, masyarakat yang dibidik untuk menjadi calon konsumen perusahaan. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai pemasaran abad 21? Jangan lupa tulis di kolom komentar.